Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wahdana lil imani bidin Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diambil dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din." Apabila Allah menghendaki ada kebaikan dalam seorang hamba, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Wa zahadahu fid dunya wa basarahu uyubah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa ada 3 sesuatu yang akan Allah berikan kepada manusia ini ketika Allah ingin berikan kebaikan kepada seseorang manusia itu. Dan ketiga ini semoga ada pada kita. Satu adalah bila Allah nak menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Yang kedua, Allah akan berikan rasa zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, wa basarahu uyubah. Yang ketiga, seseorang itu akan sibuk melihat kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ada pada dirinya. Ini 3 unsur yang Nabi sampaikan dari riwayat Imam Baihaqi dalam diri seseorang apabila ada kebaikan dalam pandang Allah. Jadi bukan ditengok dari segi tinggi jabatan, banyak harta benda, tidak. Dalam pandang Allah, kapan orang itu akan menjadi baik atau dipandang baik bagi Allah? Satu, Allah pahamkan dia tentang agama. Karena ketika orang paham tentang agama, maka ia akan melihat dunia ini dan akhirat itu adalah sesuatu yang berbeda, ukurannya juga berbeda, porsinya juga berbeda. Kebaikan-kebaikannya juga akan berbeda, kenikmatan akan berbeda. Maka orang-orang yang paham tentang agama, dia akan membawa potensi yang ada dalam dirinya ini, pikirannya, akalnya, hati dan nafsunya, fisiknya ini, bagaimana selalu berada di dalam ketaatan, ya, dalam ketaatan. Segala sesuatu yang berbentuk dalam ketaatan, dia akan berusaha untuk mengambil itu. Sekarang adalah tanggal 10 Muharram, ya, 10 Muharram. Mereka akan paham bahwa satu hari mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram ini akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Nah, orang yang paham agama dia yakin dengan janji Nabi gitu. Yakin dengan janji Nabi, walaupun ada janji dunia pada saat itu, maka janji akhirat ini dia utamakan. Ya. Hadirin berbahagia, maka sejalan yang 3 ini, bila manusia paham tentang agama, paham tentang nilai dunia ini yang tidak ada banding dengan nilai akhirat, akan ada rasa zuhud dalam dirinya. Zuhud itu bukan berarti tak selamanya miskin, tidak. Tak selamanya kere, tidak. Ada juga orang yang cinta dunia itu justru dia miskin, tapi cinta dunia. Bagaimana orang miskin cinta dunia? Habis waktunya untuk menguras dunia saja, sehingga tidak sempat sama sekali untuk taat kepada Allah SWT. Dia miskin memang. Tapi orang yang paham agama itu akan muncul rasa zuhud dalam dirinya. Maksudnya apa? Bukan dia tidak memakai dunia, tidak. Tetapi dunia itu berada dalam genggamannya, ya, bukan dalam hatinya. Dunia berada dalam genggamannya, bukan dalam hatinya.
Kalau dalam hatinya yang sudah besar dunia, ini yang susah mengeluarkan. Nabi Sulaiman, apa yang kurang bagi dia? Apa kita katakan dia tidak zuhud? Ya. Nabi Sulaiman punya kerajaan. Nabi Sulaiman punya dunia. Tapi dia paham tentang nilai akhirat. Sehingga dia sanggup mengatakan, ketika ada seorang kakek-kakek takjub melihat kerajaan Nabi Sulaiman itu, dengan bala tentara yang dia miliki, angin tentara dia, burung-burung tentara dia, jin, semua dalam rangka di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Tapi ketika kakek itu takjub dan membacakan subhanallah, luar biasa anugerah Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman mendengar ini, maka dia datang kepada kakek tadi, wahai kek, satu subhanallah yang kau ucapkan itu lebih berharga daripada seluruh kerajaan Sulaiman ini. Kenapa? Kerajaan Sulaiman sekarang sudah berakhir. Tapi satu subhanallah yang kita ucapkan, dia takkan pernah berakhir. Inilah orang yang paham agama itu. Bahwa dunia ini semuanya serba sesaat dibandingkan dengan akhirat gitu. Maka ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan dunia, bertepatan dengan akhirat, dia akan utamakan akhirat ketimbang dunia. Ini yang kita katakan, dunia itu berada dalam genggaman dia. Ya. Dunia berada dalam genggaman, akhirat berada dalam hati mereka. Dunia berada dalam genggaman, kebesaran Allah itu berada dalam hati mereka. Maka orang yang paham tentang akhirat, ya, paham tentang agama, agama itu pengaturan yang Allah berikan, dan dia menjanjikan hidup dunia akhirat, memberitakan tentang kehidupan dunia akhirat. Banyak ayat Allah mengatakan, yang mengatakan akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada kehidupan dunia. Ini yang dia yakini. Sehingga apa? Sehingga dia sibuk dalam dunia ini dalam rangka hanya mencari bekal sebanyak mungkin, dan sibuk dengan wabasarahu uyubah. Dia sibuk melihat segala kekurangan-kekurangannya. Dia tak sempat melihat kekurangan yang ada dalam diri orang lain. Dia hanya sibuk melihat kesalahan. Hari-hari dia punya dosa, hari-hari dia punya kesalahan. Apalagi ini dalam rangka masih tahun baru. Berapa banyak dosa yang dia lakukan. Sibuk dengan kesalahan, hari-hari sibuk dengan kesalahan, sehingga dia selalu beristighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, datang kepada Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyerahkan diri kepada Allah. Makanya Nabi katakan, apabila ada 3 unsur ini ada dalam diri kita, satu, paham tentang agama. Kemudian Allah berikan dia rasa zuhud dalam dirinya, dan sibuk dalam mencari kekurangan-kekurangannya, tidak sibuk dalam kekurangan orang lain. Maka di situ ada janji Allah bagi mereka. Apa janjinya? Ada kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Semoga Allah berikan ini kepada saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.